Baik, selamat malam pendengar dan penonton RRI Net. Kembali lagi bersama dengan saya April. Tentunya akan temani Anda dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini. Dan di tema kita kali ini dalam obrolan budaya dengan judul budaya makan papeda dan tradisi kuliner Fak-Fak. Nah, tentunya kita sudah kedatangan ya dua orang narasumber kita. Siapa-siapa saja? Saya langsung menyapa kedua narasumber kita. Iya, selamat malam Pak Udin Hindom. Selamat malam. Iya, Pak Udin adalah selaku Mayor Tubir Seram dan juga tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak dan beserta istri tercintanya ya, Ibu Nursa Rumakwai. Selamat malam, Ibu. Iya, bagaimana kabar? Baik ya, oke. Ibu Nursa dan juga Pak Udin Hindom, ini tentunya kita membahas tentang budaya ya, budaya makan papeda dan juga tradisi kuliner Fak-Fak seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal papeda, nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikitnya. Saya ke Pak Udin dulu nih, Pak Udin. Kalau menurut Pak Udin sendiri, papeda ini seperti apa nih, Pak Udin? Baik, kalau untuk papeda atau sagu tumang ini memang sudah dari turun temurun ya. Kita tidak bisa untuk melupakan makanan khas daripada kita punya orang tua atau kita punya nenek, bahkan sampai turun anak cucu sekarang mereka masih suka dan mereka masih bisa santapnya. Iya. Iya, Pak Udin, kalau bicara soal papeda kan pasti papeda ini bukan hanya di wilayah Papua saja ya Pak Udin ya, tapi juga di daerah Maluku seperti itu. Nah ini menurut Pak Udin sendiri gimana? Kalau untuk papeda ini ya memang kembali ke kita di daerah Fak-Fak, memang dia sangat kental sekali dengan masyarakat ini. Apabila masyarakat ini kalau di pagi hari atau siang hari, kadang kita punya bapak-bapak ini kalau pulang kerja dia pingin sekali dalam arti dia bisa makan dengan cepat sehingga dia bisa melangkah lagi untuk bekerja itu dengan cepat, beda dengan makanan yang lain. Betul. Di samping itu, kalau untuk makan papeda, dia sangat membantu dalam tubuh kita. Karena tadinya ada yang terlambat minum air dalam bekerja itu, mungkinnya dengan makan papeda di situ 2 kali lipat sampai 3 kali lipat harus dia dapat air itu dari papeda itu ya sendiri. Oke. Nah, kalau dari Ibu Nursa sendiri nih ya, Ibu Nursa kan sebagai ibu rumah tangga ya, pasti sering membuat papeda. Nah, ini dari Ibu Nursa sendiri nih, bagaimana sih proses pembuatan dari papeda sendiri? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Ya, proses dari pembuatan papeda ini, pertama masak air panas sampai mendidih dulu, terus tumang dicampur dengan air putih biasa, terus harus diaduk merata, baru disiram dengan air panas tadi, sampai masak, diaduk-aduk sampai masak, baru dimakan dengan kuah kuning. Kuah kuning, aduh. Selain kuah kuning, apalagi nih? Mungkin kan papeda kan dibilang pengganti nasi juga ya, kayak gitu. Ini selain kuah kuning, mungkin lauk yang lain ada tidak nih? Makan dengan kuah kuning atau kuah asam juga bisa. Yang berkuah ya? Yang harus berkuah. Sayurnya sayur. Makan dengan sayur kangkung apa juga bisa. Tagas-tagas. Yang penting ada kuahnya. Ada kuahnya. Oke, kalau bicara soal papeda kan bahan dasarnya nih apa nih, Ibu? Tumang. Sagu tumang. Baru dicampur dengan air dingin, dingin biasa. Baru masak air sampai mendidih. Baru diaduk-aduk. Disaling air panas, mendidih tadi, baru diaduk campur merata sampai masak, baru dimakan campur. Kalau sebagai ibu rumah tangga sendiri menggunakan tumang itu kan
butuh apa ya? Apakah mudah dicari atau susah dicari nih kalau Ya, saat tumang ini? kalau tumang itu harus dari kampung yang jual. Di Mm-mm. kota kan tidak ada. Di Mm-mm. kota itu harus dari kampung jual di kota baru kita Mm-mm. beli. Mm-mm. Terus Betul. terus kita campur dia baru tapis, Mm-mm. baru campur dengan air panas tadi baru dimasak, Mm-mm. baru makan. Mm-mm. Memang selain tumang ada lagi tidak bahan dasarnya? Tidak lagi. Tidak ada ya, iya karena kan biasanya ada yang menggunakan dengan apa namanya tepung sagu kayak gitu. Kalau kalau Ibu Nursa sendiri sering pakai apa namanya tepung sagu atau hanya tomangan saja? Tepung tapioka. Tapioka. Kalau tepung sagu tuh kurangnya tapi tepung tapioka. Oh tepung tapioka kayak gitu ya. Saya baru paham juga nih tepung tapioka. Oke. Tidak, sagu saja yang lebih enak daripada. Iya, oke betul, betul. Nah ini kalau dengan tekstur dan rasa dari papeda sendiri, apakah ada teknik khusus nih untuk menikmatinya? Kalau dari teksturnya sendiri, rasa papeda ini seperti apa ini? Ya, papeda itu kan enak. Mm-mm, Baru makan kan sehat. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Enak, sehat, iya. Rasanya, Rasa juga bagus. rasanya manis, pahit, tawar atau Tidak, gimana? biasa Biasa saja. ya, iya. Biasa. Seperti kita makan sagu begitu. Oh makan sagu, ya Tapi sagu juga sagunya kan. agak kasar toh. Mm-mm. Kalau tuman itu kan ini baru makan jadi lebih halus. Lebih halus, ya. Saya pikir mungkin ada sedikit campuran-campuran rasa apa kayak gitu tidak ya? Oke, kalau soal teknik khusus untuk menikmatinya seperti apa nih? Mm-mm. Ya begitu saja. Maksudnya tekniknya itu kayak kan kebanyakan ada orang yang dari luar seperti itu ya bukan orang-orang yang belum paham soal makan papeda kayak gitu. Nah caranya seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit atau mungkin dari Pak Udin sendiri Iya, jelaskan. Ada Pak Udin aja. Baik, terima kasih. Kalau untuk kita mau nikmati daripada hidangan papeda itu sendiri, terkadang berbagai macam menu atau sajian sendok ya. Betul. Jadi sajian sendok ini itu kami ambil dari daun sagu itu sendiri. Nah, daun sagu itu sendiri. Terus nanti kita buat seperti kalau di rumah atau di pondok itu seperti gepi-gepi ikan begitu ya. Nah, kalau yang zaman modern ini ya seperti apa namanya? Sumpit kayak itu. Ya. Jadi dibuat seperti itu sendoknya atau garpunya. Jadi cara kita nikmati papeda itu kita sambil mengambil papeda itu sambil putar. Nah, jadi sambil putar papeda itu sendiri dia akan menggumpal di sendok itu. Iya. Nah, jadi dari masing-masing yang mau gumpalnya besar kecil sesuai seleranya Sesuai masing-masing. selera. Nah, setelah itu ditaruh di kuah ikannya itu. Jadi kuah ikan itu nanti masing-masing ada yang mau kuah kuning, kuah asam, sayur asam, berbagai macam menu atau sajian sayur itu sendiri. Iya. Nah, disitulah nikmati. Nah, kalau macam kita punya saudara atau yang berkunjung yang belum bisa memakai GP ya. Kita berikan dia garpu saja. Lebih Garpu yang gampang. mudah seperti kita makan mie itu. Betul. mie bakso. Nah, kita berikan dia garpu saja untuk dia mengambil papeda itu sendiri. Nah, nanti dari situ dia nikmati. Kalau memang dia pingin mau nikmati dengan GP papeda itu sendiri, ya kami akan berikan belajar untuk dia sendiri. Betul. Tapi yang bahan yang dasar yang disiapkan dari alam itu ya dari daun sagu itu sendiri. Terus disiapkan lagi garpu yang lain sehingga dalam untuk menikmati yang dihidangkan itu
terasa nikmat, lezat, dan memang banyak yang disukai. Disukai, betul ya. Karena kembali kepada kita punya mama-mama masa dahulu, memang papeda itu dia sebagai bahan makan utama bagi bayi. Oh, makan utama bagi bayi ya? Kenapa bahan utama bagi makanan bayi yang sudah lepas susu untuk makan? Nah, kenapa dari papeda itu harus diberikan untuk bayi? Mudah diberikan kepada bayi itu sendiri, dan bayi itu sendiri mudah untuk konsumsi, cepat dimakan, cepat ditelan, tidak mengganggu daripada saluran Pencernaan ya. pencernaan itu sendiri, sehingga bayi itu dia tumbuh dewasa, orang tua itu tidak berpikir nanti kalau makan lain nanti kita punya anak begini, tapi dengan adanya papeda itu alhamdulillah. Nah, jadi mungkin ibunya itu ambil sedikit, celup, kalau memang rasa manis ya dicelup di tehnya itu sedikit, terus diberikan untuk bayi. Karena saya sendiri juga mengalami masa kecil itu. Jadi Pak Udin sendiri waktu kecil mengkonsumsi papeda ya? Iya, karena saya sendiri mengalami di masa kecil itu. Nah, udah kamu makan papeda saja, karena dari kecil pun mama suapin kamu dengan papeda. Sehingga di dalam rongga tubuhmu butuh cairan yang banyak. Di samping itu kamu sehat, di samping itu kamu bisa berpikir yang terbaik, dan insya Allah kamu menjadi anak yang terbaik ke depan. Oke. Pak Udin, kalau bicara soal perbedaan dalam penyajian papeda di Fak-Fak dibandingkan dengan daerah lain, Maluku ataupun beberapa daerah di bagian Papua ini, menurut Pak Udin ada tidak nih? Ya, kalau untuk menyajikan hidangan papeda itu dari berbagai kota, kabupaten dan kampung-kampung dia bermacam-macam jenis yang disajikan. Kalau untuk kami di kota Fak-Fak, dari menu itu sendiri dipilah-pilah, dipisah-pisah. Oh, dipisah-pisah ya? Bisa jadi ada sayur tagas-tagasnya, sayur kuah asamnya, ikannya, jadi semuanya dipisah. Papeda pun dipisah sendiri, dengan harapan di dalam keluarga itu pasti dari bapak, mama punya selera itu yang beda-beda untuk cara makannya. Jadi khusus kami di Fak-Fak memang papeda sangat disukai oleh kita punya orang tua dan di kalangan masyarakat, bahkan sampai di anak-anak. Pak. Bisa diambil di daerah lain. Di daerah lain. Perbedaannya itu. Perbedaan. Kalau itu yang di Fak-Fak. Kalau daerah lain, sambil contoh di Jayapura. Itu karena saya juga beberapa lama hidup di sana, jadi saya kental dengan mereka. Nah, kalau daerah Jayapura khusus orang asli Sentani yang mendiami di pesisir Danau Sentani. Nah, jadi di situ terkadang dia mengundang dari keluarga itu di hari libur, karena hari lain itu kesibukan. Jadi dia mengundang dari keluarga itu, yuk kita ke sana makan papeda di hari Sabtu, jadi sama hari Minggu. Dengan harapan di hari Minggu itu mereka keluar dari gereja, mereka juga bersyukur atas nikmatnya, sehingga di situ dia mengundang daripada keluarga yang kami di Islam. Pak Udin, sebelum kita lanjut lagi nih perbincangan kita, kayaknya seru juga nih ya. Kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik, pendengar dan penonton RRI tentunya masih dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini. Ya, kita ke Pak Udin ya. Pak Udin tadi kan ngomong soal cara penyajiannya. Nah, ini yang seperti yang tadi Pak Udin sampaikan di daerah Jayapura sendiri agak sedikit berbeda seperti itu ya. Atau gimana nih Pak Udin? Iya, kalau daerah Jayapura sendiri dia agak berbeda dengan kami di Fakfak. Nah, kalau di daerah Jayapura itu kuahnya itu papedanya satu baskom seumpama ya, atau satu loyang. Kadang disebut hari-hari untuk mama-mama itu loyang. Nah, jadi satu loyang itu khusus disiapkan papeda. Nah, nanti satu loyang lagi itu khusus untuk kuahnya. Nah, ikannya satu loyang lagi. Jadi yang kita makan papeda ini tidak boleh ada rasa malu hati atau cemburu atau rasa geli. Kenapa mereka makan seperti itu? Dengan harapan satu baskom itu kita semua celup papedanya di situ. Jadi seumpama ade habis ambil papeda, celup di situ untuk kuahnya, terus disantap. Nanti saya juga begitu, GP papedanya celup lagi di kuah yang itu. Satu baskom itu. Jadi di situ dia perbedaannya dengan harapan ya mungkin saja dari dia punya leluhurnya mungkin terapnya seperti begitu dengan harapan mereka bisa hidup rukun damai dalam satu suku itu sendiri. Betul. Beda lagi kalau daerah Kaimana. Kalau daerah Kaimana kita punya Bapak mantan Wahidin, saya alami juga di situ. Kenapa saya alami? Karena saya memang SD kelas 1 saya sudah ada di beliau punya kampung. Nah, jadi di situ kalau mantan Bupati Pak Wahidin ini dia punya masyarakatnya itu dalam kerja gotong royong seumpama dalam kampung itu memang dia terkenal dengan papeda. Jadi papeda itu berbagai macam. Ada yang dibuat dari sagu itu sendiri, air panas dan air dingin. Jadi kalau macam ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang bilang mace, kok kasih asam-asam sedikit ya. Itu mamanya sudah tangkap. Jadi sebelum dia kasih air panas, sagunya itu dia aduk dulu dengan air dingin. Dia peras lagi jeruknya. Selesai peras jeruknya, ditapis lagi. Ya, ditapis lagi. Sudah mantap, barulah dikasih air panas. Nah, itu cara yang pertama. Nah, nanti yang keduanya ada bapak-bapak itu yang suka mace bikin papeda santan. Nah, jadi papeda santan itu dia beda lagi caranya kayak gitu ya. Nah, jadi papeda santan itu santannya sudah disiapkan di wajan. Oh, sudah disiapkan. Sudah siapkan di wajan. Sagunya ini
dia pisah, Dipisahkan. dikeringkan, sudah diayak, sudah dikeringkan. Jadi begitu nanti apa tadi santannya itu kalau sudah mulai mendidih, ini dia masukkan pelan-pelan. Jadi satunya kasih masuk, satunya digaru. Nah, digaru-garu sampai jadi papeda itu sendiri dia bersifat ada biji-biji mutiara begitu. Oh iya, iya. Memang rasanya beda Beda. dengan papeda yang dikasih air panas, tapi yang papeda santan itu memang dia rasa beda sekali. Jadi digaru-garu semua sampai kalau sampai yang garu ini bilang sudah masak. Nah itu diturunkan baru disajikan. Tapi lauknya itu memang sudah ada, dia punya kuah kuningnya, kuah asamnya, terus ada sayur-sayurnya itu semua sudah disiapkan. Jadi kadang 2 macam sampai 3 macam ragamnya papeda itu sendiri. Oke, nah Pak Udin kalau bicara papeda kan hanya dimakan kesempatan khusus ya, atau mungkin dapat dinikmati sehari-hari. Nah ini kalau dari Pak Udin sendiri, apakah papeda ini hanya dimakan pada acara-acara tertentu kah, atau memang untuk hari-hari lagi, hari-hari biasanya seperti itu? Baik, kalau untuk papeda ini sendiri seindahnya, sebagusnya itu digunakan setiap hari. Selagi bahannya itu kalau memang kita dapat pasokan bahannya itu siap. Nah, kenapa saya bilang kita harus konsumsi setiap hari itu lebih bagus, lebih praktis, lebih cepat, bahkan untuk di dalam tubuh kita ini lebih bagus. Nah, beda dengan kita harus memasak nasi atau menanak nasi. Nah, kita cuci sana, rebus sana, rebus sini, itu beda langkah masaknya. Tapi kalau dengan adanya papeda ini, kita masak seumpama ya dari pagi, kita makan pagi, sarapan pagi, kita bisa simpan lagi dimakan siang. Nah, dimakan siang lagi, kalau tidak habis kita bisa makan lagi di malam hari. Dengan harapan cepat tepat untuk kita kelola. Nah, itulah cara berpikir kita punya mama atau kita punya orang tua zaman dulu, sehingga papeda itu sendiri memang ya dia merupakan makanan yang paling aman dinikmati oleh kita punya masyarakat yang ada di Kota Fakfak. Jadi kalau mama ini kalau musim pala mau ke hutan, dia bisa langsung masukkan dalam bambu. Nah, kalau dia bapaknya mau pergi ke laut, bisa juga masukkan dalam bambu dengan harapan serba praktis aman. Kalau dimasukkan ke dalam bambu kan pasti, apakah tidak, biasanya kan kalau papeda kalau dingin kan dia sudah kayak keras kayak gitu, itu gimana nih? Tidak, kalau memasukkan ke dalam bambu itu ada caranya sendiri. Nah ini kita perlu tahu juga nih caranya nih Pak. Jadi sebelum masukkan dalam bambu, papedanya itu kita taruh dulu di daun pisang. Daun pisang ya? Daun pisang, daun rotang, pokoknya daunnya itu yang tidak berpengaruh ada pahitnya atau asamnya. Jadi daun itu dia bersifat netral saja. Nah, jadi situ taruh di daun itu terus dilipat. Nah, dilipat seukuran diameter bambu itu sendiri. Terus dimasukkan dalam bambu, terus ditutup. Udah dibawa. Jadi kemana mereka melangkah itu, alhamdulillah, biar sampai jatuh ke bawah, biar jatuh ke dalam air, makanan itu sendiri aman ya. Ya, itu maksudnya kita punya orang tua-tua aja. Orang tua-tua ya, saya juga baru tahu nih ternyata bisa dikasih masuk di dalam bambu ya. Itu untuk perjalanan kayak itu, mereka ke kebun atau jadi ke perjalanannya tempat jauh itu gitu. Bisa setengah hari, bisa 1 hari ke gunung. Bahkan dulu yang orang tua-tua kita melintas ke Kokas sebelum ada jalan transportasi mobil dan lainnya. lain-lain. Itu memang
alat makannya dia simpan di bambu, Hmm. air pun disimpan di bambu, Mm-mm. dengan harapan mereka jalan biar sampai mau jatuh, Mm-mm. terpelesek, dengan harapan mereka punya makan dan air itu aman Mm-mm. di perjalanan. Oke, oke. Kita ke Ibu Nursa dulu nih. Baik, baik. Ibu Nursa, apa sebagai ibu rumah tangga dan tentunya juga sering namanya membuat ya papeda seperti itu. Nah, kalau dari Ibu Nursa sendiri sering membuat papeda di acara-acara khusus? Mm-mm. Kalau dari saya setiap hari. Setiap hari ya? Oh, itu makanan hari-hari di rumah Iya. ya? Heeh. Itu gimana nih? Apakah ada komplain dari kerabat sendiri? Oh, kenapa setiap hari gitu? Iya, karena memang kita punya makanan hari-hari. Mm-mm. Itu kalau dari Ibu Nursa sendiri gimana sebagai masyarakat ya, masyarakat di Kabupaten Fakfak yang sering mengkonsumsi ataupun membuat papeda sendiri, tradisi dari papeda sendiri menurut Ibu Nursa sendiri gimana nih? Ya, papeda itu kan enak. Ya, kita punya makan hari-hari, jadi hari harus ada. Harus ada ya. Kalau di acara-acara tertentu pernah dibuat? Iya, pernah dibuat juga. Pernah dibuat ya. Itu acara apa tuh Ibu Nursa? Acara kompormak. Tombormak ya. Ada undangan-undangan khusus. Undang-undang khusus kayak gitu ya. Undangan dari pemerintah Ada pun bisa. pun bisa. Oh, dari pemerintah juga ya. Wah, luar biasa. Berarti nanti kalau ada acara-acara apa kita order saja ya di Ibu Nursa kayak gitu ya, Ibu Nursa ya. Sekalian promosi ya Ibu Nursa. Oke, kalau dari Pak Udin sendiri ya, kalau bicara soal makna dari sosial dan budaya ya untuk papeda sendiri, ini makna dari simbol dari papeda ya bagi masyarakat Fakfak sendiri seperti apa nih, Iya. Pak? Kalau kita bicara masalah budaya atau tradisi dari papeda itu sendiri, memang saya sendiri mengharapkan kembali ke masyarakat dan di sisi pemerintah, ya janganlah kita terlena dengan makanan-makanan yang memang semua serba modern, tapi coba kita kembangkan lagi, kita punya makanan-makanan tradisional sehingga di mata masyarakat itu dia juga merasa lega. Apabila satu waktu malam atau siang dia kepingin makan papeda atau di rumah itu tidak ada bahan bakunya, berarti salah satu warung itu dia ada menyiapkan papedanya. Nah, disitulah kita punya mama bilang, nah coba kamu ke warung papeda, mungkin di sana ada. Nah, jadi disitulah mengalirlah budaya tradisi Kota Fakfak. Sehingga apapun kulinernya itu bisa dikembangkan terus menerus, sehingga di dalam garis keturunan maupun di dalam garis zaman itu selalu maju, tapi kembali lagi kita punya kuliner atau makanan khas itu dia tetap ada dan selalu melengket di mata masyarakat. Karena makanan khas itu sendiri itu makanan mama. Kenapa saya bilang makanan mama? Itulah dia merupakan mama yang terbaik untuk membuat makanan itu sendiri. Terkadang kalau dalam peribahasa dibilang tukang sulap. Oh, tukang sulap. Kenapa? Bapak itu pingin makan ini, mak saya mau makan ini, tapi tukang sulapnya itu siapa? Otomatis mama. Ya siap, nanti saya buat. Nah, jadi itu yang kami harapkan ke depan, kalau bisa dilestarikan, dikembangkan makanan khas untuk Kota Fakfak, terutama papeda. Terus kembali lagi kita punya bahan makanan ini ubi, singkong,
yang harus kita kembangkan. Nah, bagaimana kita kembangkan? Kembali lagi ke pemerintah. Nah, kembali ke pemerintah ini, memang pemerintah harus perhatikan dari kampung ke kampung. Nah, zaman sudah modern. Bagaimana kita punya bapak-bapak dulu berkebun itu alami. Tapi sekarang kita punya serba alat yang begitu canggih. Karena di dalam berkebun itu harus masyarakat otomatis dia punya lahan sudah ada. Betul. Nah, tapi kembali lagi ke dinas pertanian, dia menyiapkan air sebanyak mungkin. Karena untuk kembali ke pertanian ini memang wadah utama itu air. Sehingga dari situlah kita punya mama-mama ini, dia mau menyiram sayur, sayur bayam atau sayur yang terong. Nah, itu semua serba air. Serba air, ya. Sehingga dari hasil pertanian itu sendiri dia lebih baik, lebih subur, sehingga kembali di mata masyarakat itu mereka bisa mendapat pundi-pundi rupiah yang terbaik. Baik Pak Udin dan Ibu Nursa ya. Sebelum kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan penonton RRI Net, tentunya masih dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini ya. Kita masih dengan narasumber kita, ada Pak Udin Hindom selaku Mayor Tubir Seram juga, dan juga sebagai tokoh masyarakat, dan juga istri tercintanya, ibu rumah tangga, Ibu Nursa Rumakwais, tentunya ini juga sebagai pembuat ya papeda seperti itu ya. Oke, Pak Udin, apakah ada larangan atau pantangan gitu ya tertentu dalam tradisi kuliner pembuatan papeda sendiri, dalam papeda sendiri seperti itu? Baik, kalau di dalam papeda itu sendiri, ya kalau kita bilang tantangan tidak. Yang terpentingnya dari yang membuat itu sendiri, memang sebelum membuatnya harus dibersihkan dulu, mulai dari tangan, karena di papeda itu sendiri mengolahnya itu memang dari tangan sama sendok, sehingga bagi yang konsumsi alhamdulillah mendapat nikmat yang lebih baik. Iya. Oke. Kalau Ibu Nursa kan seperti tadi awal bilang kan sebagai pembuat papeda ya. Nah ini membuat papeda ini menurut Ibu Nursa sendiri susah atau gampang ini? Kalau buat papeda itu gampang saja. Gampang saja ya. Apakah memang ada tidak seperti dari keluarga atau dari tetangga atau dari siapa saja yang mungkin pingin membuat papeda tapi tidak tahu apa ya dibilang ya caranya seperti itu gimana? Caranya tinggal rebus air panas sampai mendidih, baru ditaruh sagu atau tumang, taruh di parteng, lalu aduk dengan air dingin, terus ditapis, tapi harus air tuh pas-pas.
Ini Jangan air terlalu- pas-pasnya ini air pas apa? Air- Orang sini bilang mandi dika atau air Air- panas yang orang bilang apa ya? Air panas yang air hangat kayak gitu gimana? Air yang dingin harus pas, Hmm. supaya jangan terlalu muda, Mm-mm. jangan terlalu cair. Lembek atau Kalau dia lembek. cair Agak berarti keras kan papedanya enak. tidak keras, dia lombong. Mm-mm. Airnya air dingin harus pas-pas supaya siram air panas itu harus keras. Harus keras ya. Supaya makan itu gak enak. Enak gitu ya. Kayak orang sini bilang apa nah? Lunak-lunak, kenyal-kenyal Lunak kayak atau gitu ya. Kenyal kan. Oke, kalau Pak Udin ya, bagaimana sih makanan memperkuat ikatan keluarga atau apa ya budaya di Fak-Fak sendiri nih, Pak Udin? Baik. Mm-mm. Dari Papeda itu ya. Iya, Nah, betul. kalau untuk memperkuat dan mempererat tali keluarga itu sendiri, itu kita kembalikan lagi, kita melihat, oh iya, ternyata dalam 1 minggu ini kita ada gotong royong. Nah, di balik gotong royong itu kita bisa melihat lagi, iya, keluarga ini mungkin dia ada kesibukan sana sini. Nah, di situ kita langsung panggil, Pace, Mace, kok sibuk sampai? Lah, kenapa Pace? Besok itu beta ada bikin papeda. Beta suruh anak-anak dong cari ikan merah. Jadi jangan go kemana-mana lagi. Katong bikin kuah kuning dengan papeda. Nah, jadi tetangga ini atau keluarga ini secara tidak langsung dia sudah kasih tahu dia punya istri dan anak-anak. Kakak di sebelah biasa dia bikin papeda, jadi kamu yang sibuk kerja dulu. Katong makan papeda dulu baru katong berpikir yang bekerja hari esok itu. Sehingga di dalam makan papeda itu secara tidak langsung di situ mereka konsultasi, memberikan pemahaman, masukan dan lain-lain, sekalian mereka merencanakan ke depan. Oh, berarti ke depan tetangga ini kalau nanti bangun rumah atau saudara ini bangun rumah, katong bikin acara papeda saja supaya katong kerja dengan bikin papeda dan dong kerja rumah ini, katong rame-rame kumpul supaya cepat selesai dia punya rumah. Jadi di situ memang terasa sekali kental di sisi keluarga atau masyarakat itu sendiri. Betul. Karena kalau sebut ada makan papeda memang dia lebih senang, dia sangat merindukan. Nah, beda kalau kita bilang kita makan nasi atau makan apa, itu memang dia bilang saya sudah bosan. Kalau memang makan papeda, alhamdulillah di situ dia sangat tertarik atau merindu sekali untuk makanannya itu sendiri. Iya, oke. Kalau dari Ibu Nursa sendiri nih, Ibu Nursa selaku ibu rumah tangga dan juga selaku yang membuat papeda sendiri. Nah, ini mengajarkan budaya kuliner papeda sendiri untuk generasi muda. Menurut Ibu Nursa sendiri gimana nih untuk memberikan apa ya? Pemahaman bahwa bagi papeda anak-anak, bagi anak-anak muda sekarang ini seperti apa nih? Saya harap anak-anak sekarang harus maju supaya bikin papeda itu supaya supaya tradisi itu jangan terjaga seperti itu ya. Terbaik, terjaga. Iya. Kalau dari Pak Udin sendiri ini gimana Pak Udin? Ya, kalau untuk dari saya sendiri memang kita harus bersyukur atas nikmat. Nikmat yang kuasa. Kenapa? Nikmat yang maha kuasa itu secara tidak langsung berikan kita Bapa dan Mama. Iya. Dan itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah, jadi saya mengajak untuk anak-anak perempuan utama ya, anak-anak perempuan, kalau bisa sayanglah, cintalah budaya
makanan khas Fak-Fak. Fak-Fak. Jadi kalau kita sayang kita punya ibu, berarti kita kerinduan makanan khasnya. Betul. Disitulah letak dalam kehidupan. Jangan kita terpengaruh dengan zaman modern. Memang zaman ini mengajak kita untuk maju, melangkah lebih maju, lebih baik dan terbaik. Tapi kita kembali lagi ke diri kita. Iya, saya makan itu makan ini tapi serba instan. Apakah ini dia pengaruh dalam tubuh saya apa tidak? Betul. Apakah ini bahannya seperti apa? Tapi kembali lagi untuk makanan khas tadi dari mama itu papeda, saya kira itu sangat aman, nyaman, terus praktis. Di samping itu kita selalu menjaga tradisi budaya dari bapak dan mama itu sendiri atau leluhur kita, sehingga zaman dia maju kita punya budaya dan adat dia juga maju. Betul. Kenapa? Memang itulah dalam budaya dan adat itu kita harus bersaing, kita harus membawa ke depan. Oh, ini kita punya budaya kita. Jadi kita tidak boleh ketinggalan dengan yang luar. Kita harus angkat sama-sama ke depan, sehingga yang di luar sana bisa melihat tradisi kota Fak-Fak seperti ini, makanan khas daerah atau kulinernya seperti ini, sehingga di luar sana juga ya mungkin merasa kerinduan atau kepingin seharus sekalinya ke Fak-Fak, kota pala Fak-Fak untuk menikmati mungkin manisan pala, papeda dan lain-lain. Disitulah kita bisa membawa diri kita, daerah kita maju dan terus maju ke depan, sehingga kita tidak tertinggal dengan kota-kota lain. Kita harus berjuang sehingga RRI pun dia mampu mengakseskan semua berbagai bidang yang kembali itu ke masyarakat. Ke masyarakat, betul Karena sekali. RRI berdiri menyiarkan dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga kita semua bisa maju ke depan. Iya. Itulah harapannya. Iya, oke. Pak Udin, kalau bicara soal tantangan ataupun dibilang apa sih tantangan yang dalam melestarikan tradisi kuliner di Fak-Fak ini seperti apa ini Pak Udin? Iya, kalau kembali tantangan yang kita hadapi di era modern ini, itu memang terutama ibu atau bapak itu sendiri jangan lupa. Jangan lupa, jangan kita membiasakan makanan instan. Karena kembali ke zaman ini serba instan. Betul. Kita tidak tahu bahannya dari apa dan area apa, terus pengolahannya seperti apa. Jadi untuk tantangannya di dalam satu rumah tangga itu memang setiap hari dia harus jalankan makanan tradisional itu sendiri, sehingga anak-anak itu merasa kerinduan dalam ciri khas makanan itu. Jadi kalau dia ke kota untuk melihat makanan lain-lain, ada situ perbedaannya. Iya mak, yang di warung ini bagus tapi tidak tahu dong masak bagaimana. Tapi kalau yang mama masak di rumah itu alhamdulillah nikmat. Jadi mungkin anak-anak ini bisa membedakan masakan dari orang tua dengan yang di luar. Mungkin mereka keluar ke pasar mencari bahannya, terus kembali ke rumah diolah di rumah. Jadi memang kita harus biasakan anak-anak ini makanan tradisional, itu tantangannya. Betul. Sehingga anak-anak ini makan selalu teringat dalam hati. Terkecuali mungkin dia jauh dari orang tua. Sekalipun dia jauh dari orang tua, tapi dia bisa
mencari di sisi keluarga untuk makanan itu tersendiri ya. Iya. Oke, kalau melihat peran dari wisata kuliner dalam menjaga tradisi makanan Papeda sendiri seperti apa ini? Ini kalau dari pandangan dari Pak Udin selaku tokoh masyarakat seperti itu ya. Ini gimana nih? Iya, kalau dari sisi pandangan saya, memang khusus Papedanya, kalau untuk kembali ke kita masyarakat ya, betul. memang nilainya sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Cara prosesnya, cara makannya, itu memang dia beda dengan makanan lain. Jadi kalau untuk saya sendiri, memang nilainya dia tinggi. Kenapa tinggi? Disitulah perbedaan kita punya makanan khas itu dengan daerah lain. Memang kalau daerah lain bila itu mereka punya makanan lem-lem saja, tapi kalau untuk pribadi saya bukan berarti lem, tapi dia satu ciri makanan yang nilainya sangat tinggi. Iya, itu sebagai ciri khas dari makanan wilayah Papua ya. Ternyata dan bukan hanya Papua saja nih Pak Udin, di Maluku juga seperti itu ya Pak Udin. Maluku juga ada. Pokoknya dia irian Maluku. Dia hampir semuanya menu utama itu Papeda. Oke. Nah, ini apa saja sih makanan khas Fak-Fak selain Papeda ini kalau dari Pak Udin sendiri? Ya, selain Papeda ada lagi yang paling suka dari bapak-bapak yang kalau memang melangkah itu agak jauh, itu disebut keladi bakar ya. Keladi bakar. Atau barapen itu sendiri. Jadi keladi bakar itu memang tidak sebarang yang dibakar. Betul memang dibutuh api yang sudah dibakar, baranya sudah memang bagus, baru keladinya itu dikasih masuk dalam debu itu sendiri. Sehingga keladi itu sendiri tidak dibakar terbakar hangus. Itulah dibilang keladi bakar ya. Nah, di situ keladi bakar itu memang sangat nikmat. Jadi bisa dimakan dengan ikan pun boleh, bisa dimakan dengan margarin atau mentega yang bermacam-macam itu boleh, atau dipakai selai juga boleh. Memang nikmat kalau dari keladi bakar itu tadi. Nah, selain itu kita punya pisang. Jadi pisang ini kalau di dalam satu rumah tangga itu kan paling ibu yang mengatur. Udah malam ini kita makan pisang rebus. Jadi pisang rebus itu dua macam juga. Dua macam. Ada yang satu masih mentah, yang direbus, yang satunya sudah mulai masak. Mulai masak. Jadi ada dua macam. Jadi ada yang suka yang karena mentah ini kan masih keras ya, masih kalau keras. direbus. Kalau yang sudah matang ini dengan harapan ada manis-manisnya. Nah, jadi situ dimakan ada sambalnya, ada ikannya. Alhamdulillah situ nikmat. Iya. Oke, Pak Udin, sebelum kita lanjut lagi ya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
Baik, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya dengan topik kita kali ini budaya makan papeda dan tradisi kuliner Fak-Fak. Nah, kita ke Ibu Nursan dulu nih ya. Ibu Nursan tadi kan Pak Udin sudah jelaskan bahwa selain papeda ada beberapa makanan lokal juga. Nah, kalau dari Ibu Nursan sendiri selain papeda ada tidak makanan lokal ataupun makanan tradisional yang dibuat gitu? Oh iya, selain papeda itu sinoli. Sinoli. Nah, itu gimana nih sinoli? Sinoli itu diayak tumang. Diayak tumang kasih halus, baru dicampur dengan kelapa. Terus ditaruh garam sedikit, baru digaru di kuali. Kuali sampai masak. Terus dimakan dengan kuah ikan bakar atau kuah ikan kuah kuning. Iya, kalau sinoli sendiri bahan dasarnya apa nih? Itu sagu tumang, kelapa, terus dicampur satu kali, baru digaru di dalam api. Sampai wajan. Jadi dia sampai kayak berbutir-butir kayak gitu ya. Iya. Baru sampai masak, terus diangkat dimakan. Oke. Nah, ini dari Pak Udin sendiri nih. Pak Udin, kita terakhir nih pertanyaan dari Pak Udin sendiri, bagaimana tanggapan Pak Udin selaku tokoh masyarakat juga terkait papeda ataupun juga kuliner yang ada di Kabupaten Fak-Fak? Mungkin bisa memberikan closing statement sendiri, silakan. Baik, kalau dari saya sendiri makanan khas yang ada di Fak-Fak ini kalau bisa dari kita semua harus menjaga dan membiasakan diri, sehingga dari papeda terus sinoli ada dua macam, ada yang dari singkong, dari sagu tumang. Nah, itu semua dia makanan yang memang sangat nilainya tinggi. Ya, saya harap ke semua lapisan masyarakat memang harus dipertahankan. Karena makanan tradisional yang ada di Kota Fak-Fak itu nilai jual atau nilai dalam kehidupan otomatis dia sangat tinggi, sehingga dijaga dengan baik, dijunjung tinggi, sehingga turun kelak anak cucu kita dibawa lagi kita punya budaya khas makan itu sampai turun temurun, sehingga Kota Fak-Fak dia terkenal dengan Kota Pala. Di samping Kota Pala dia punya tradisi kulinernya juga terbaik. Iya. Dan nilainya sangat tinggi. Oke. Kalau dari Ibu Nursan sendiri selaku ibu rumah tangga dan juga sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak sendiri, pesan untuk pendengar ataupun penonton RRI Net untuk lebih tradisi ya, ataupun melestarikan gitu, melestarikan makanan-makanan tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak sendiri seperti apa nih? Silakan. Iya. Kasih rapat. Rapat naik. Iya. Pesan untuk para generasi muda kita ataupun masyarakat yang ada di luar sana seperti itu. Semoga masyarakat di adik-adik yang ada di Fak-Fak sini, generasi muda generasi muda, jangan lupa tradisi adat papeda, sinoli atau yang lainnya seperti itu. Untuk lebih melestarikan lagi ya. Lebih melestarikan, jangan lupa adat atau agak keras suaranya. budaya yang ada di Kota Fak-Fak sini. Oke, baik. Oke, Pak Udin, terakhir pesan untuk masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan juga yang ada di luar sana gimana nih? Baik, terakhir yang pesannya ke depan dari seluruh masyarakat Kota Fak-Fak yang tercinta atau disebut Kota Pala, marilah kita jaga, kita lestari, kita cinta karena budaya, karena mama, karena bapak, kita junjung tinggi nilai budaya itu sendiri, sehingga
anak-anak kita membiasakan beri makan makanan yang tradisional sehingga mereka dalam kehidupan itu tumbuh sehat, kuat seperti leluhur kita yang tantang menyerah, sehingga ke depannya kita terus maju dan maju. Harapan saya ke depan 2025 sampai 2031 Kota Fafak harus lebih maju dan lebih terang lagi, sehingga kita bisa maju bersaing dengan kota-kota lain. Yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Udin Hindom dan juga Ibu Nursa Rumakwai yang sudah sempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini ya. Baik pendengar dan penonton RRI Net, tentunya tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan Pak Udin Hindom dan juga Ibu Nursa Rumakwai dengan tema budaya makan papeda dan juga tradisi kuliner Fak-Fak. Saya April, mohon pamit dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa di lain waktu.